Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Alfarisi dari kelas 11 MIPA 7 dengan nomor presensi 27. Di video kali ini saya akan membahas tentang proses pembuatan koloid dan contohnya. Ada dua cara pembuatan koloid. Yang pertama yaitu kondensasi. Cara kondensasi yaitu mengubah larutan menjadi koloid. Yang kedua dispersi, yaitu mengubah suspensi menjadi koloid. Kita bahas pertama yaitu cara kondensasi. Cara kondensasi yaitu cara mengubah partikel-partikel zat yang halus menjadi lebih besar dengan menambahkan ion, molekul, atau atom lain. Ada 4 cara kondensasi. Yang pertama, reaksi oksidasi atau redoks, yaitu reaksi suatu zat disertai perubahan bilangan oksidasi pada unsur-unsur yang terlibat. Yang kedua, ada reaksi hidrolisis, yaitu reaksi suatu zat dengan air. Yang ketiga, ada penggantian pelarut atau reaksi di mana zat tersebut dijenuhkan terlebih dahulu, lalu dilarutkan sehingga membentuk koloid. Yang keempat, ada dekomposisi rangkap, atau reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Kita bahas yang pertama, reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi atau reaksi redoks merupakan reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Contohnya, saat pembuatan sol emas yang dilakukan dengan mereduksi garamnya, lalu menggunakan reduktor formaldehida, maka reaksi kimianya dapat dituliskan 2AuCl3 plus 3HCHO plus H2O menjadi 2Au plus 6HCl plus 3HCOOH. Contoh lain reaksi redoks dalam pembuatan koloid dapat ditemukan pada reaksi kimia pembuatan sol belerang dari reaksi antara hidrogen sulfida dan belerang dioksida. Reaksi kimianya dapat dituliskan 2H2S plus SO2 menjadi H2O plus 3S. Yang kedua, ada reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi suatu zat yang membutuhkan air pada prosesnya. Contoh reaksi hidrolisis adalah saat pembuatan sol FeOH3 yang terbuat dari larutan FeCl3. FeCl3 ditambahkan pada air panas dalam prosesnya sehingga menghasilkan sol FeOH3. Persamaan reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. FeCl3 plus H2O menjadi FeOH3 plus 3HCl. Yang ketiga yaitu penggantian pelarut. Selain menggunakan cara-cara kimia, pembuatan koloid dapat dilakukan dengan menggantikan pelarut. Misalnya, saat membuat larutan jenuh asam asetat, lalu dicampurkan dengan alkohol yang akan membentuk koloid berupa gel. Selain itu, saat kamu membuat sol belerang bersifat mudah larut pada etanol dan sukar larut pada air. Untuk membuat sol belerang, nantinya akan dilarutkan dalam etanol terlebih dahulu. Kemudian, larutan belerang dan etanol tersebut dimasukkan ke dalam air sedikit demi sedikit. Partikel belerang akan menggumpal dan membentuk sol dalam air. Yang keempat, dekomposisi rangkap. Pembuatan koloid dengan teknik dekomposisi rangkap. Misalnya, saat membuat sol AgCl dengan cara mencampurkan larutan AgNO3 encer dan larutan HCl encer. Rumus reaksi kimianya dapat dituliskan AgNO3 plus HCl menjadi AgCl plus HNO3. Baik, selanjutnya kita bahas yang kedua yaitu cara dispersi. Cara dispersi merupakan cara menghaluskan partikel-partikel makroskopis menjadi partikel yang bersifat mikroskopis. Ada 3 cara dispersi. Yang pertama, mekanik, yaitu partikel-partikel yang besar dihaluskan, kemudian dicampurkan dengan medium pendispersi dan diaduk. Yang kedua ada peptisasi, yaitu proses dispersi yang dibantu dengan zat peptisasi atau zat pemecah. Yang ketiga ada busur beridik. Cara ini merupakan gabungan cara dispersi dan kondensasi. Hanya saja cara ini hanya bisa digunakan untuk membuat koloid sel logam. Yang pertama, cara mekanik.
Cara mekanik dalam pembuatan koloid ini akan menggerus butir-butir kasar dengan penggiling koloid hingga tingkat kehalusan tertentu. Kemudian, butiran halus tersebut dicampur dengan medium dispersi, misalnya saat membuat sol belerang. Awalnya, belerang yang berbentuk serbuk digerus dan dicampurkan dengan air. Cara yang kedua, peptisasi. Cara peptisasi merupakan salah satu cara pembuatan koloid yang berasal dari butir-butir kasar atau endapan pada prosesnya dibantu oleh zat pemeptisasi. Zat inilah yang memecah butiran kasar menjadi butiran koloid. Contohnya saat pemecahan zat protein dalam tubuh yang dikatalis oleh enzim pepsid. Yang ketiga yaitu unsur Bredig. Pembuatan koloid dengan teknik busur Bredig ini biasa digunakan pada pembuatan sol-sol logam. Logam tersebut digunakan sebagai elektroda dan dicelupak dalam medium dispersi. Kemudian pada logam diberi loncatan listrik di kedua ujungnya. Atom-atom pada logam akan terlempar ke air dan mengalami kondensasi yang akhirnya membentuk partikel koloid. Kesimpulannya, pembuatan koloid metode kondensasi dilakukan lewat molekul atau ion yang bergabung menjadi partikel koloid. Sedangkan untuk metode dispersi, partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.